Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh. Rabbul arsyil karim, a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Bismillah, shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwatillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kenikmatan dan tentunya usia untuk bisa melewati bulan yang begitu mulia yaitu Ramadan, dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nasa salasatun aslasin." Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Sulusun lillahi wa sulusun linafsi wa sulusun lidudi. Sepertiga itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sepertiganya untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya untuk belatung. Jadi menurut Luqmanul Hakim, tatkala dia memberikan nasihat kepada putranya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu terdiri atas 3 bagian. Sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Keimanan dan ketakwaan, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertiganya adalah untuk dirinya, ya, amaliyah, kebaikan-kebaikan saat di dunia. Ya, salatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, sedekah dan seterusnya, itu kembali kepada amaliyah pada dirinya. Dan sepertiganya lagi untuk belatung, ya. Maksudnya apa? Tatkala seseorang wafat, ya, itu jasadnya adalah untuk bagian ulat belatung, ya. Keimanannya, ketakwaannya untuk Allah Subhanahu wa taala, amaliyahnya, kebaikan-kebaikannya, ya, baik itu yang dia melakukan sebuah amal soleh atau sebuah kemaksiatan, itu akan kembali kepada dirinya, ya. Dan ini yang harus kita renungi, ya, setelah Ramadan, ya, apa yang telah kita lakukan, ya. Apa kita maksimal melakukan sebuah ibadah di bulan Ramadan yang telah Allah sajikan dengan berbagai hidangan-hidangan, ya, hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga orang-orang yang memanfaatkan, ya, bulan Ramadan begitu bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, ya. Kemudian Ali Karamallahu wajhah juga berkata, ada 3 hal yang dapat menambah, ya, memindahkan sebuah hafalan, ya, di dalam otak, ya. Yaitu pertama adalah dia bersiwak, kemudian berpuasa, dan membaca Al-Quran. Ya, ini menurut Sayyidina Ali, ya, orang yang senantiasa dia bersiwak, berpuasa, ya, baik itu puasa wajib maupun sunnah, terus dia dawam istiqomah, ya, tadabbur Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, maka dia akan menguatkan daripada hafalan, ya. Ada seorang yang bernama Ka'ab Al-Ahbar, ya. Ya, awalnya dia adalah seorang pendeta Yahudi, kemudian dia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab, ya,
dia juga mengatakan ya, al-husulu lil mu'min, ya kan, bahwa benteng orang mukmin itu dapat menghalangi, ya. Ada 3 benteng orang mukmin yang dapat menghalangi syaitan, ya. Al-husulu lil mu'minina minasyaitan salasun, ya. Yang pertama adalah al-masjidu hisdun, ya. Yang pertama adalah masjid, ya. Kenapa? Masjid ada tempatnya ibadah, sholat berjamaah, ya, berzikir, thalabul ilmi. Jadi menurut Ahbal ini adalah benteng untuk menghalangi setan, yaitu al-masjid. Yang kedua, zikrullah hisnun, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa zikir, hatinya hidup, lisannya basah, maka insya Allah itu akan membentengi daripada godaan-godaan setan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin ulil albab. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an hisnun, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya. Ini bisa membentengi daripada godaan-godaan setan, dan tentunya ini ada menjadi sebuah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin kami atas nama pengurus menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Ya, selamat atas kemenangan yang telah kita raih insyaallah, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat gelar ala kuntatakun, ya, bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan dan menjadi pemenang di bulan Ramadan ini dengan predikat ketakwaan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, di sini pentingnya silaturahim, ya, pada saat Idul Fitri. Ya. Saya akan membacakan sebuah hadis dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Jarir. Beliau mengatakan hadis dari baginda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala kitaba fi umril kitab qabla ayyakhluqus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menulis pada umril kitab di Lauhil Mahfud, yaitu sebelum menciptakan langit dan bumi. Apa itu? Innani anna rahman, ya, sesungguhnya aku adalah yang maha pemurah, ya, Allah yang berkata, ini hadis qudsi, khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismin, ya. Akulah yang menciptakan rahim dan aku pula yang beri nama dari salah satu asmaku, kata Allah. Ya, kemudian apa? Paman wasolaha wasaltuhu wa maqataha qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungkannya, ya, maka akan aku sambungkan dengan diriku, kata Allah. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka akan aku putuskan juga dia. Artinya apa? Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan silaturahim ini bisa memanjangkan usia, ya. Bisa juga dia mendatangkan rezeki. Ya. Makanya dalam tradisi masyarakat Indonesia, ya, mudik itu sebenarnya mengandung hikmah yang sangat tinggi, ya. Tidak hanya melihat dari aspek ekonomi macet, ya, mubazir dan sebagainya, tapi kita lihat aspek daripada orang-orang yang senantiasa silaturahim kepada orang tuanya, ya, kepada sanak membelinya di kampung halaman, itu menambah keberkahan bagi dirinya. Dari Jakarta, dari Depok, ya, dari Tangerang, dari Bogor dan seterusnya, ya, setahun, ya, orang dia mencari nafkah di perantauan, kemudian pulang dia membawa, ya, bagian dan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia belanjakan di sana. Ya, artinya apa? Secara ekonomi ada perputaran uang, ya, di kampungnya, di desanya itu. Mungkin sedikit yang kita belanjakan di sana, tapi tentunya itu sangat, menurut mereka sangat berharga dan mahal, ya, perputaran itu. Ya, misalnya kita kita mudik misalnya 3 hari bahkan seminggu, ya, kita belanja di sana. Hasil daripada apa yang telah kita capai, ya, kita bawa ke kampung halaman, ya, berbagi dengan saudara kita itu menambah sebuah kemuliaan dan sebuah kebahagiaan bagi saudara-saudara kita di sana. Ya. Khawatirnya kalau kita tidak, padahal dia punya kampung halaman, ya,
masih ada kampung halamannya, entah dari istrinya, dari mungkin saudaranya dan sebagainya, ya, tetapi dia tidak juga pulang dalam bertahun-tahun gitu kan. Khawatir itu hatinya gersang. Ya. Tetapi kalau dia pulang, dia bertemu dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya masih ada. Ya. Kalaupun orang tuanya sudah wafat, ziarahi kuburnya. Dalam Islam itu tidak ada putus. Hubungan antara anak walaupun orang tuanya sudah tiada tetap tidak putus. Waladun soleh. Ya. Begitu bisa selesai lebaran pertama atau sebelumnya, ya, orang tuanya sudah wafat, dia ziarahi kuburannya. Ya. Jangan sampai hartanya kita nikmatin, warisannya kita nikmatin, bahkan kita jual, sementara kuburannya, ya, makamnya tidak dipelihara. Ya. Bertahun-tahun dia tidak melihat, ya, makam daripada orang tuanya, ibundanya yang telah melahirkan dia dengan susah payah, ayahandanya yang sudah melahirkan dia dengan susah payah, telah memberikan nafkah dengan susah payah, jerih payahnya, ya. Hartanya dinikmatin, warisannya dinikmatin, tetapi tatkala dia melihat kuburannya sudah pindah misalnya, ya, sudah ditutupi oleh komplek perumahan, ya, oleh perkebunan dan sebagainya. Mana kuburan orang tuaku? Mana makam orang tuaku? Nah, ini yang sangat-sangat harus kita pelajari, ya, kita sikapi dengan sikap yang sangat, ya, mendalam, bahwa hubungan antara anak dan orang tua tidak akan terputus walaupun orang tuanya sudah wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan, ya, mudik tradisi memang tidak ada di negara lain. Halal bil halal itu tidak dikenal di orang-orang Timur Tengah, ya. Bahkan mereka bingung itu artinya apa halal bil halal. Yang tradisi yang ada hanya di Indonesia. Tetapi ini mengandung sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa silaturahim ini, ya, menjadikan orang-orang itu tersambung kembali, ya, saling memaafkan, saling bertemu. Dulu aku pernah sekolah di sini, di gang ini aku berjalan. Dulu aku pernah belajar di musolah ini, dari mulai Iqra sampai Fahir membaca Al-Quran. Di masjid ini dulu aku belajar, ya, membaca Al-Quran dengan guru-guruku pada saat itu. Ya. Begitu pulang guru-gurunya sudah terbaring di tempat tidur. Ya. Omnya, pamannya, bibinya sudah terbaring di tempat tidur karena usia. Ya. Itu pentingnya kita mudik, ya, pulang kampung untuk melihat saudara-saudara kita, guru-guru yang pernah berjasa kepada kita, ya, atau siapapun yang pernah mendorong kita, membantu kita, menjadi kita orang-orang yang saat ini seperti ini. Ya, itu hikmah daripada kita berlebaran, ya. Yang tidak punya kampung, ya, tentunya tetap di sini, ya, tetap di sini. Artinya tetap menjalin sebuah ukhuwah, ya, dalam tradisi kita, yaitu saling bermaaf-maafan, ya. Terakhir mungkin masih ada 20 hari ke depan untuk kita puasa sunnah Syawal. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, ya. Yang sudah menyelesaikan, subhanallah, ya, itu sebuah prestasi yang amat tinggi, ya, dimana banyak sekali pada saat lebaran, ya, makanan begitu banyak, ya kan, kegiatan-kegiatan juga menunggu, ya, tetapi dia istiqomah. Yang belum, masih ada tersisa 20 hari ke depan untuk melaksanakan puasa Syawal, ya. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dhuhri kulli. Ya, barang siapa dia setelah Ramadan melaksanakan puasa Syawal 6 hari, ya, maka seolah-olah dia sudah puasa selama 1 tahun. Kok bisa 1 tahun? Hitungannya kan Ramadan 30 hari misalnya, kali 10 udah 300 hari. 6 hari Syawal kali 10 udah 60 hari. Dalam 1 tahun kan 360 hari. Ya, ahli tafsir mengurai itu, sehingga mudah-mudahan kita yang belum sempat untuk berpuasa Syawal, insya Allah masih ada kesempatan 20 hari ke depan. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan membawa sebuah pencerahan dan mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq ila ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.